Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Fitria. Saya dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palatehan. Di sini saya akan menerangkan tentang pasar modal. Selamat menyaksikan. Pasar modal, pengertian secara umum adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Pasar modal dikenal dengan Bursa Efek. Di Indonesia adalah BI, Bursa Efek Indonesia. Produknya sama dengan instrumen pasar modal. Selanjutnya ada macam-macam instrumen pasar modal. Ada dua, yaitu saham dan obligasi. Yang pertama, saham atau stok merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Yang pertama, dari segi hak tagih, ada saham preferen dan saham biasa. Saham preferen atau preferred stock merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. Saham biasa atau common stock, bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preferen diberikan. Yang kedua, dari segi cara peralihan, ada saham atas unjuk dan saham atas nama. Saham atas unjuk atau bearer stock tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut, sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Saham atas nama atau registered stock, di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut, dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Obligasi atau bonds, surat berharga obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya, perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemilik obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Keuntungan dari membeli disebut kupon. Jenis-jenis obligasi ada 5 bagian. 1. Dari segi peralihan, obligasi atas unjuk atau tidak tertulis nama, obligasi atas nama atau tidak tertulis nama pemilik. 2. Dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, ada obligasi dengan jaminan atau secured bonds dan obligasi tanpa jaminan atau unsecured bonds. Yang ketiga, ada dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Ada obligasi dengan bunga tetap, ada obligasi dengan bunga tidak tetap, dan obligasi tanpa bunga atau selisih antara nilai pembelian dan pada saat jatuh tempo. Yang keempat, dari segi penerbit, ada obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Yang terakhir, dari segi jatuh tempo, ada obligasi jangka pendek, tidak lebih dari 1 tahun, obligasi jangka menengah 1-5 tahun, dan obligasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Selanjutnya ada para pemain di pasar modal. 1. Emiten. Kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut dengan emisi, sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut emiten. Tujuan dari emiten itu adalah untuk perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, dan juga mengadakan peralihan pemegang saham. 2. Investor, pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.
Sebelum membeli, investor melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk melihat bonafiditas, prospek, dan analisis lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau dividen, kepemilikan perusahaan, dan juga bertujuan untuk berdagang atau menjual kembali sahamnya. Yang ketiga ada lembaga penunjang mekanisme pasar modal, yang meliputi underwriter, penjamin emisi, broker atau pialang, perantara perdagangan efek, dealer, guarantor atau lembaga penanggung, trustee atau wali amanat yang mewakili investor, securities company atau perusahaan surat berharga, dan investment company atau perusahaan pengelola dana, serta kantor administrasi efek. Selanjutnya ada lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal, yang terbagi menjadi dua, ada lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta. Dalam lembaga pemerintah, yang pertama Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, yang bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Yang kedua, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau penanaman modal dalam negeri maupun PMA atau penanaman modal asing, harus memperoleh izin dahulu dari BKPM. Yang ketiga ada Departemen Teknis. Setiap bidang usaha, izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Lembaga-lembaga swasta, yang pertama notaris. Catatan yang perlu disahkan notaris: berita acara RUPS, keputusan dalam RUPS, meneliti keabsahan para pemegang saham, meneliti perubahan anggaran, dan lain-lain. Yang kedua, akuntan publik. Melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan tingkat kesehatan perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada konsultan hukum, yang memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan. Keempat ada penilai atau appraiser, untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva, seperti tanah, mesin-mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Yang terakhir ada konsultan efek, yang bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam emisi. Yang pertama, tahap persiapan. Perusahaan mengadakan RUPS. Kedua, penyampaian surat minat pembelian. Hasil rapat RUPS diajukan ke BAPEPAM ke dalam bentuk surat resmi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran, memuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan penjamin pelaksana emisi. Yang keempat ada evaluasi dari BAPEPAM. BAPEPAM akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. Yang kelima, dengar pendapat terbuka. Dengar pendapat secara terbuka diikuti oleh BAPEPAM, emiten, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Yang terakhir ada pasar perdana atau primary market. Setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut pasar perdana atau primary market. Selanjutnya ada segmen pasar modal. Yang pertama, segmen sekuritas, menyediakan dana atau modal untuk sumber pembelanjaan jangka panjang perusahaan. Perusahaan yang menjual sekuritasnya seperti obligasi dan saham mendapatkan modal dan menginvestasikannya dalam jangka waktu yang panjang. Investor yang memiliki sekuritas perusahaan tersebut dapat menjual sekuritasnya ke investor yang lain di pasar modal. Keadaan sekarang pasar modal atau pasar finansial sangat kuat, dengan indikasi IHSG mencapai level 2000.
nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar 8.700. Yang kedua ada segmen non-sekuritas. Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun langsung memberikan dananya kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Lembaga keuangan tersebut menahan tanda bukti investasi perusahaan sampai dengan pembayaran selesai. Tidak ada sekuritas yang diperjualbelikan secara bebas. Selanjutnya ada lembaga keliling dan penjaminan (LKP). Lembaga keliling dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa keliling dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa, yang bertugas untuk melaksanakan keliling dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adalah PT KPEI atau PT Keliling Penjaminan Efek Indonesia. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajibannya mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara perusahaan efek dan emiten. Penjamin pelaksana efek bertugas menjamin penjual efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. Mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga. Menetapkan bagian kewajiban masing-masing penjamin efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antar penjaminan emisi efek. Mengumpulkan semua hasil penjualan efek dilakukan oleh para penjamin peserta emisi dan para agen penjual, serta menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten serta membayar efek yang tidak terjual tepat pada tanggal yang telah disepakati. Berikut adalah kasus pelanggaran pasar modal. OJK tetapkan sanksi administratif terhadap PT Sinergi Millennium Sekuritas karena kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pertanggal 4 Juli 2022. Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh PT Sinergi Millennium Sekuritas. PT Sinergi Millennium Sekuritas terbukti melakukan pelanggaran. 1. PT Sinergi Millennium Sekuritas sebagai perantara atau agen pada transaksi repurchase agreement atau repo antara Saudara Michael Wijaja dengan 14 pihak tidak menyertakan lampiran ekuitas dan lampiran keagenan dalam perjanjian repo tersebut. Jadi dengan ini dicabutnya izin usaha perusahaan efek, maka PT Sinergi Millennium Sekuritas dilarang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Saudara Andi Purnomo Antoni selaku Direktur Utama PT Sinergi Millennium Sekuritas dan merupakan pemegang izin orang perseorangan sebagai wakil perantara pedagang efek. Pada periode pelanggaran, OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah dan perintah tertulis berupa larangan untuk melakukan segala kegiatan termasuk bekerja di sektor pasar modal selama 5 tahun, terhitung setelah surat sanksi ditetapkan. Saudara Betty selaku Komisaris Utama PT Sinergi Millennium Sekuritas sebagai wakil perantara pedagang efek, OJK juga mengenakan sanksi administratif sama denda sebesar 100 juta rupiah dan perintah tertulis berupa larangan untuk melakukan kegiatan bekerja di sektor pasar modal selama 15 tahun, terhitung setelah surat sanksi ditetapkan. Itulah tadi penjelasan tentang pasar modal.
Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.